Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia Purnama, NIM J1A1-276, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membacakan isi materi atau ngeresum tentang acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang ke-142 Hijriah, yang dimana topiknya itu ada Stadium General Pendidikan Agama Islam atau PAI. Temanya mengetuk pintu langit, menebar damai di bumi dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 142 Hijriah, yang dimana ada Profesor Dr. Haji Sutrisno MSc PhD itu sebagai Rektor Universitas Jambi, ada Dr. Supian Ramli SAG MAG itu sebagai Koordinator Dosen PAI Universitas Jambi, ada narasumber yang bernama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA atau Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, isi materinya itu sebelum masuk ke materinya ada ayat yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra'i abdi lailal minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina inna huwas sami'ul basyir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda atau kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Mengapa peristiwa Isra Mi'raj terjadi di malam hari? Kenapa bukan di siang hari? Bukankah orang kebanyakan lebih suka memilih berpergian di siang hari? Ternyata peristiwa Isra Mi'raj di malam hari menyimpan banyak rahasia yang belum banyak diungkapkan. Selama ini peringatan Isra Mi'raj lebih banyak ditekankan aspek fikihnya, yaitu sholat sebagai hikmah paling besar dari peristiwa tersebut. Sholat dalam pembahasannya pun lebih banyak ditekankan aspeknya sebagai rukun Islam kedua yang wajib dilakukan hambanya. Ayat yang sering kita bahas saat Isra Mi'raj itu ialah surat Al-Isra ayat 1. Surat ini diapit oleh 3 surah dalam Al-Quran. Ini biasa disebutkan surah 3 serangkai. Sebelum surah Al-Isra, kita diantar oleh sebuah surah An-Nahl, surat lebah, biasa disebut dengan surah kecerdasan intelektual, karena di situ sejarah menakjubkan Allah mendemonstrasikan bagaimana serangga kecil bisa menciptakan sebuah sarang dan juga memproduksi madu. Lebah madu ini menjadi obat bagi seluruh penyakit. Isra dan Mi'raj ini tidak bisa dijangkau seperti surah di Al-Kahfi. Maksudnya adalah di mana kita sebagai umat manusia tidak bisa melakukan peringatan Isra Mi'raj ini sesuai dengan yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ilmu yang paling dalam berasal dari orang-orang yang tidak terkenal. Banyak sekarang para kaum yang terkenal, mereka ada sebagian yang tidak mengerti jika ditanya soal agama.
Isra Miraj ini mengisyaratkan bahwa peringatan ini bukan hanya untuk satu golongan saja, tetapi bagi seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika dipanggil oleh Allah. Allah memanggil bukan dengan sebutan ya Muhammad, wahai kekasihku, tetapi dengan ya abdi, wahai hambaku. Jika ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sujudlah kamu. Letakkanlah mahkota berhargamu atau kepala ke lantai dan bersujudlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sujud ada dua macam, yaitu sujud simbolik, yaitu sujud yang hanya menempelkan kepala ke lantai saja tetapi pikiran tidak tertuju kepada Allah. Yang kedua ada sujud hakikat, yaitu sujud yang mana menempelkan kepala ke lantai serta pikiran tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah salat salah satunya adalah terdapat pada bagaimana ia berwudu. Jika dalam berwudunya ia khusyuk, maka jelaslah dalam salatnya ia akan khusyuk. Salah satu keajaiban air wudu adalah dapat menghilangkan dosa-dosa kita sebelumnya, dapat menenangkan pikiran, hati, dan lain-lain. Al-lail bukan hanya berarti malam, melainkan ada arti lain. Menurut bahasa yaitu keheningan, kekhusyukan, kehangatan, keharuan, dan kita lebih khusyuk ketika sholat di malam hari daripada siang hari. Makanya Allah tempatkan sebagian besar sholat pada malam hari agar hambanya lebih khusyuk dalam beribadah. Jagalah tempat beribadahmu, karena akan terdapat keberkahan di sana. Jauhkan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Carilah tempat senyaman mungkin dan jangan berpindah-pindah. Kemudian kita tidak boleh sampai mengotorkan batin atau hati kita, juga batin atau hati kita kotor, maka ilmu yang akan masuk akan menjadi susah. Begitupun dalam sholat, maka sholat kita bisa terganggu. Tentang ilmu, alangkah miskinnya seorang murid jika hanya belajar dengan satu manusia saja. Tetapi kita juga perlu belajar dengan lingkungan sekitar, karena ilmu itu berasal dari mana-mana. Dengan mempunyai ilmu, kita bisa menyelesaikan semua masalah dengan mudah. Liberal dan radikal adalah pemahaman pencitraan terhadap satu golongan yang hanya melihat dari satu pandang sudut, sedangkan sudut yang lainnya tidak terlihat, sehingga menyebutkan bahwa Islam itu liberal atau radikal. Cara mencegahnya gimana? Yaitu dengan menanamkan sejak dini tentang pemahaman Islam. Pendalaman dalam Islam agar nantinya tidak mudah terjerumus ke dalam hal yang seharusnya tidak dimasuki. Orang arif tidak akan menyelesaikan masalah dengan keras kepala, emosional, melainkan dengan pemahaman dan lemah lembut tanpa harus memukul. Seseorang mau dia pangkatnya insinyur atau pangkat yang tinggi, tolong jangan pernah tinggalkan ilmu agama, karena ilmu agama sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jangan minder hidup di desa. Manfaatkan apa yang ada sekarang sebagai media untuk belajar, mencari informasi. Jangan sampai kalian mahasiswa kalah dengan dosen yang lampauin mereka. Sekian resume video yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.